gitu loh. Jadi masalah problem in family is a lot, happen to a lot of people gitu kan. Eh, tapi sekarang yang disorot Loli sama Nikita gitu loh, ya kan? Ini lebih ekstrim sih karena jadi bahannya netizen untuk apa konsumsi konsumsi publik ya kan. Kalau awalnya ini permasalahannya private kalian pun nggak tahu sampai segininya ya kan. Tapi ini private, terus masalah private jadi viral, jadi di sosmed, jadi banyak orang yang nimbrung ya kan. Terus jadi podcast, terus sekarang apa masuk ke TV show. Ya, ya itu salah satu resikonya jadi selebriti. Ya kan kalau kalian jadi orang biasa nggak main sosmed, nggak main apa, ya hidup kalian off sosial media, tapi problemnya masih di situ. Ya kan? Coba kalian logikanya ya. Ini ada sosial media, nggak ada sosial media, problemnya masih di situ. Ya kan? Kalau kita bisa harus nyalahin siapa? Dua-duanya salah. Dua-duanya salah karena apa? Eh egonya mereka tinggi gitu ya. Sebagai ibu nih kita mungkin keras, sebagai anak Loli mungkin terlalu kurang ajar dan bebas gitu ya. Dua-duanya salah. Kalau misalnya mereka mau menyelesaikannya ya baik-baik, jangan di sosial media, jangan di podcast, ketemuin dua-duanya, ya kan? Temuin dua-duanya secara private gitu loh. Kalau misalnya emang lagi sakit hati, take apa couple couple misalnya sebulan, setahun, 2 tahun, 3 tahun sampai hati mereka redah. Tapi kan netizen kalau misalnya Loli live atau Nikita live saling adu domba, ya kan? Saling adu domba, terus apa nanti si Mail ngejelekin si Loli speak up. Jadi nggak bakal endingnya guys kalau begini, ngerti nggak sih? Kasihan kedua belah pihak karena at the end of the day mereka itu keluarga. Ini bukan misalnya orang yang mereka nggak kenal kayak besok nggak ketemu lagi gitu, no. Ini adalah ibu dan anak yang dua-duanya lagi kesakitan, ya. Kesakitan secara apa? Emotional they are hurting, ya. Secara psikis juga dia hurting gitu. Jadi kayak yang they just need time gitu kan. Sejelek apapun Nikita, sejelek apapun Loli, mereka itu ada hubungan darah gitu loh guys, ya gitu. Tapi ini di balik layar banyak orang yang ikut campur ya. Salah satunya apa awalnya itu kan Anthony Anteno Dedola mantan pacarnya ya kan. Terus Fitri Sautero ikut juga. Kalian lihat nggak Fitri Sautero? Kalian lihat nggak Fitri Sautero sekarang apa? Kalau live jawabnya apa? Dia bilang, aduh guys, kalau misalnya aku apa ngebantuin orang dan orang yang nggak tahu diri gimana? Yang udah aku bantu selama ini. Kalau misalnya orang itu punya masalah, punya problem, berarti emang orang itu problematik gitu loh. Jadi sekarang seolah-olah si Fitri cuci tangan gitu. Aku nggak mau, aku nggak mau apa, nggak mau, aku nggak mau apa, angkat itu anak. Belum tentu itu anak mau diangkat sama aku, ya kan? Gitu. Terus Anthony Dedola kemarin kan apa, bikin bikin YouTube, bikin apa sama si Loli kan. Sekarang ibunya udah sakit hati, udah dipermalukan, udah segala macam. Terus si Tony juga udah nggak ada. Jadi aku kemarin nggak mau speak up karena gini ya, emosi masih masih tinggi ya kan. Sini kita juga belum mau speak up. Aku cuma bisa kasih tanggapan tentang aku aja karena aku netizen biasa, ngerti gak sih? Kalian
bisa bisa melihat dari dua sisi ya. Dan ini kalian kalau mau tahu, aku pernah dengar dan ngobrol sama Mami Juliana sama anaknya ya, si Eda itu ya kan. Itu aku pernah ngobrol karena I have to know both sides. Jadi waktu kemarin di UK, waktu si Loli itu udah ke Manchester, aku denger dari sisi Mami Juliani sama si Eda. Karena kalau misalnya aku dengerin dari sini kita doang atau dari si Loli doang, itu perspektif dari orang yang bersangkutan. Tapi kalau perspektif dari orang ketiga dan aku dengarkan gitu ya, something in the story it makes sense ya. Jadi kalau misalnya kalian dengar dari cerita dan Nikita doang, si Loli yang pasti salah ya kan. Kalau kalian dengar dari cerita Loli, pasti Nikita yang salah. Makanya sampai ribuan orang berkomentar tentang Nikita Mirzani ibu durhaka ya kan. Dua-duanya salah ya, gitu loh. Jadi kalau misalnya mau diungkit-ungkit segala macam tentang Loli lah di pesantren lah, loncat dari rumah lah, sekarang isunya lagi hamil atau udah diaborsi atau apa, you're hurting that kid. Ngerti nggak? Itu anak punya perasaan juga, itu anak punya masa depan juga gitu kan. Pasti ada masa depresinya juga. Kasihan juga sih si Loli sebenarnya ya kan. So solusinya mereka harus diam, harus perlu waktu, perlu terapi, ya, perlu orang yang benar-benar bisa menengahi, gitu loh. Tapi ya buat sekarang too soon guys, lukanya masih terlalu sakit gitu loh untuk mereka kayak yang menyelesaikan ini masalah. Coba kakak kamu jadi posisi ini. Aku ngerti Loli itu salah. Loli sebagai gimana pun, aku kan bilang dua-duanya salah sayang, ya kan. Loli sebagai anak nggak boleh kurang ajar sama orang tua, ya kan. Ini kita sebagai orang tua mungkin cara mendidiknya terlalu strict sampai dia membangkang segala macam. Dan sekarang kan jadinya dia membiarkan orang-orang untuk menyakiti Loli. Do you see it? Ya, kalau Nikita mau ini masalah selesai, dia suruh si Mail diem. Dia suruh semua media diem. Ya, do not speak about Loli. Kalau dua-duanya saling menyakiti, ya, nggak bakal ada endingnya. Dengar nggak? Ya, logikanya kalau lu nyubit orang, pasti itu kalau lu nyubit anak itu, pasti anak itu bakal kesakitan dan anak itu bakal speak up. Sama seperti si Loli gitu kan. Si Loli juga, kalian mikir she's a human being guys. Ya kan? Sejelek apapun, sejahat apapun, sekurang ajar apapun itu si Loli, dia itu masih manusia. Ya kan? Dan kalian sebagai netizen mikir gini loh, this is not settingan. Ini bukan masalah yang acting atau apa. This is real, benar-benar kenyataannya. Ya mereka, ibu dan anak lagi sedang tidak baik-baik aja. Loli seharusnya lebih diem, gak berisik, terus kenapa berulah terus? Iya, Loli salahnya gini loh. Loli mungkin dia mau speak up, mau stand up. Mungkin awal kemarin berapa hari dia diem, jualan atau TikTok. Tapi kan netizen nyinggung-nyinggung. Atau enggak nanti si Mail nyerang-nyerang, lu di kosan, lu ini. Secara nggak langsung kan itu asisten kita, ya. Jadi kalau misalnya kalian lagi mikir gitu ya, kenapa sih bisa sampai se-viral ini? Aku sampai nonton semuanya loh. Aku nonton Nikita, ya kan? Aku nonton adiknya si Lintang.
aku percaya itu terjadi gitu, si Loli pacaran, si Loli kabur, si Loli jauh sebelum ini viral. Gue tahu si Loli itu loncat karena aku pernah bilang, aku pernah tahu dari pembantunya Nikita ya, yang pernah kerja sama Nikita. Jadi aku udah denger tetangganya Nikita segala macam kan, banyak yang nggak suka sama Nikita pasti ngasih tahu sama aku. Tapi aku pernah apa aku speak up tentang Nikita, anaknya Loli begini-begini? No, that thing hurts her already, ngerti nggak? Ya kan? Kita kalau misalnya mau lihat permasalahannya gitu loh, ke orangnya aja langsung, nggak usah merembet-rembet ke orang-orang mana-mana, ngerti kan? Nggak usah ke anaknya segala macam. The hurting, ngerti nggak? Kalau misalnya gue pengen berantem sama Nikita, gue udah jelek-jelekin Nikita segala macam, tapi reasoningnya apa buat berantem sama Nikita, gitu kan? Dan Loli sama Nikita juga harusnya mikir gini. Sekarang dia ke pagi-pagi ambiar segala macam, mungkin emosi sesaat ya. Kalian lihat yang ini deh.